Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sehat dan sejahtera senantiasa. Kita bertemu lagi pada pertemuan bulan Kitab Suci yang keempat, yang bertemakan Yesus sahabat bagi semua orang yang bertobat. Dan biblisnya diambil dari Kitab Wahyu bab 3, ayat 14 sampai dengan 22. Kitab Wahyu merupakan sastra apokaliptik yang menyingkapkan wahyu Allah kepada kita semua. Susunan daripada pertemuan bulan Kitab Suci yang keempat ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengantar, kemudian kita masuk di dalam isi yang berisikan ulasan dan ditutup dengan kesimpulan serta pesan pastoral. Kita masuk di dalam latar belakang, yaitu gereja Laodikia sangat penting sehingga disebut 4 kali dalam kitab suci. Di dalam Kolose 2 ayat 1, kemudian Kolose bab 4 ayat 13 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 16. Dan ini terjadi dalam Kekaisaran Roma yang dipimpin oleh Raja Antiochus II pada abad 3 sebelum Masehi. Inti daripada bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang keempat merupakan kritikan yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Mengapa demikian? Karena kehidupan rohani mereka yang suam-suam kuku. Mereka tidak benar mengimani Allah. Arti daripada suam-suam kuku di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya hangat. Yang berada di tengah-tengah, tidak panas dan tidak dingin. Demikian juga dengan iman Kristiani untuk jemaat di Laodikia. Mereka tidak benar-benar semangat menjalankan ajaran Kristiani, tetapi mereka menyembah berhala. Sedangkan suam-suam kuku untuk jemaat modern adalah perilaku bagi umat beriman. Mereka seringkali melakukan fitnah demi jabatan di sebuah pelayanan. Sekarang kita membandingkan antara gereja dan masyarakat. Dahulu situasi penganiayaan dan pengejaran jemaat oleh penguasa Roma yang terus-menerus menyebabkan jemaat frustasi. Sedangkan dalam masyarakat modern, pandemi COVID-19 yang terus-menerus tanpa henti menyebabkan semua masyarakat juga frustasi. Maka kita perlu beriman kepada Tuhan, tidak seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Kita perlu melakukan tindakan yang sesuai dengan iman Kristiani. Kita mencapai dalam ulasan, yaitu kata kunci daripada pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang keempat ini adalah jemaat Laodikia, suam-suam kuku, pertobatan, dan sang amin. Laodikia merupakan kota di Asia Kecil di sebelah barat Kolose. Kehidupannya sangat makmur, tetapi kehidupan rohaninya banyak memuja dewa-dewa, sehingga demikian yang diartikan dengan suam-suam kuku. Kemudian suam-suam kuku sendiri
ada di kitab Wahyu 3 ayat 17, mereka sangat membanggakan kekayaan sehingga kehidupan rohani mereka menjadi miskin. Allah menjadi sekunder. Benang merahnya adalah iman kita seringkali suam-suam kuku. Kita merasa seolah-olah kita sudah melayani Tuhan, menjadi pelayan sabda, tetapi tindakan kita semena-mena dan tidak sesuai dengan iman Kristiani. Maka pertobatan adalah hal yang penting untuk kita lakukan, seperti kita lihat dalam gambar yang dilukiskan oleh seorang pelukis Holman Hunt dari Inggris yang menyatakan bahwa di sana Allah mengetuk pintu yang dapat dilihat tanpa handle. Sehingga Allah mengetuk pintu bagi kita, tetapi manusia mempunyai kehendak bebas. Peringatannya bagi orang beriman, Tuhan menunggu dengan sabar, tetapi manusia sekali lagi mempunyai kehendak bebas untuk ikut dalam perjamuan Allah, ataukah kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Dan yang terakhir adalah Sang Amin, pesan kemenangan Allah bagi manusia. Intinya kebangkitannya mengalahkan yang jahat. Allah menunggu manusia bertobat, dan mamukah kita untuk mengalami pertobatan? Kita sampai pada kesimpulan, yaitu iman kita janganlah suam-suam kuku seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia. Kemudian Allah sendiri setia mengetuk pintu. Ada di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Sehingga kita mau duduk dalam perjamuan bersamanya, ataukah kita tidak sesuai dengan kehendak Allah seperti jemaat di Laodikia? Jadi, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Akhirnya kita sampai kepada pesan pastoral dari pertemuan bulan Kitab Suci Nasional ini, yaitu penyadaran diri kita yang terus-menerus, sehingga kita dapat menyatukan kesedihan dan air mata kita dengan sengsara Yesus. Bagaimana cara kita melakukan penyadaran diri, yaitu kita bisa melakukan latihan rohani seperti yang disebutkan dalam latihan rohani Santo Ignatius halaman 203. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa, kita mohon rahmat Tuhan, kita bertobat dan mampu mengampuni sesama. Demikianlah akhir dari pertemuan bulan Kitab Suci yang keempat. Terima kasih, Tuhan memberkati.